Messi. Keren banget nih ya. Iya. Ada yang beda. Yes, ada yang beda karena kita nggak di studio. Kita nggak di studio, ketemu sama Trio Libels di sini. Dari Safety Corner tentunya. Kali ini berbeda, kita nggak di studio aja, kita mau jalan-jalan. Dan pagi hari ini udah hadir seperti biasa, ada Pak Sis, ada Masku dan Om Ted. Pagi Pak Sis. Pagi Mbak Gita. Sehat ya? Pagi semua. Sehat selalu, tetap semangat. Tetap semangat. Kayaknya yang berbeda kali ini ya, Bang Nal, karena kita nggak di studio ya Bang Nal ya. Mungkin ada sesuatu keinginan jalan-jalan dari Pak Sis, Masku, Om Ted. Kita mau kemana nih Pak? Biasanya kita kan pengen lihat ya secara langsung praktek-praktek, implementasi terhadap standar-standar safety di tempat-tempatnya teman-teman kontraktor gitu. Yep. Mungkin kita kali ini akan kemana kita Mas Bro yang kita pilih? Kita memilih ke PT Triwisna. Kita akan ke Oke, kalau gitu. ditunggu kami Trisna ya, kami akan datang ke sana. Kita langsung jalan aja ya Pak. Langsung jalan ke sana kita. Langsung jalan. Triwisna, waspadalah. Ini horor ya. Kemana kita? Jeng jeng jeng. TW. Kita ke TW. Cus. Kalau biasanya kita ngobrol di studio ya Pak Sis ya, betul. Terkait dengan safety udah banyak banget episode-episode yang sudah kita bawakan ya, Kak Jujur, keselamatan. Nah kita di sini apa yang berbeda nih Pak Sis? Kita kali ini ingin inilah ya, kalau bahasa umumnya tuh kita ingin on the spot check lah ya. Jadi kita ingin melihat selama ini kita sudah mengkomunikasikan tentang fatigue management, terlebih saat ini bulan puasa, yang tentunya level tingkat fitness itu juga akan berpengaruh. Nah, kita ingin lihat nih ke salah satu kontraktor yang selama ini juga selalu berada di channelnya GWP FM 98.6. Jadi kita akan melihat ke Triwisna, bagaimana implementasi Triwisna itu terhadap fatigue management, sehingga karyawannya betul-betul kondisinya fit, dan kalaupun ada yang tidak fit itu betul-betul termonitor dan betul-betul terfollow up terhadap action plan-nya untuk memastikan dia tidak menyebabkan kecelakaannya itu seperti apa. Nah, kita akan lihat dari Triwisna seperti apa. Sampai ketemu di Triwisna. Sudah bangun guys, dan kita sudah sampai. Kita sampai di Triwisna. Sekarang kita langsung masuk kali ya Pak Sis ya. Ya boleh. Langsung masuk. Kita coba temuin teman-teman yang di Triwisna. Ada Mbak Nisa, ada Pak Simon juga informasinya. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari Triwisna terkait pengelolaan keletihan atau fatigue management di tempat kerja. Oke, let's go. Selamat pagi. Selamat datang di PT Triwisna ya Mbak. Alhamdulillah. Ya, kita nggak berdua, nggak kenal bule sama Gita aja, tapi kita bersama Safety Corner. Ada Pak Sis, ada Mas dan Om Ted. Selamat datang Mbak Sis. Iya. Monggo langsung silakan masuk, boleh kali ya? Boleh. Kita sama Pak Sis, sama Mas Kuku, sama Om Ted, dan ada Mbak Nisa di sini yang sudah menyambut kita. Ya kan? Tapi ternyata di ruangan kita tuh nggak cuma segini, nggak cuma berenam aja ya. Kita banyakan di sini. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru yang menggantikan ngobrol seru di studio. Mbak Nisa boleh dong memperkenalkan siapa aja sih yang hadir pagi hari ini? Boleh. Hai, selamat pagi semuanya, happy morning. Terima kasih ya Mbak Git. Satu kebanggaan tersendiri kami dikunjungin oleh bapak-bapak Safety Corner ya. Sis, Pak Ibu sama Pak Teddy. Baik,
memperkenalkan beberapa powernya PT Triwisna yang hari ini hadir, yang akan nge-share beberapa program-program keselamatan sama safety corner ya. Saya mulai dari Pak Husni mungkin. Baik-baik kita menggeser ya. Saya geser. Happy morning. Happy morning. Beliau ini adalah HSE koordinatornya PT Triwisna. Se-KPC Raya pasti mengenal dengan Pak Husni Syawal. Baik, bagi dan pendengar, ini adalah PJO kami. Beliau bernama Pak Robi Saputra, terkenal dengan tangannya yang Kita sering sapa di Happy Morning Mama ya. Kita sering sapa di Happy Morning buat Pak Robi, singkat dengan baju Anda. Oke, bagi Triwisna, ikonnya beliau banget ya. Jadi beliau memang menggambarkan sosok seorang Triwisna. Kegagahan kepemimpinan beliau itu adalah warna dari Triwisna. Triwisna banget. Triwisna banget. Beliau adalah Bapak Simon Winata, Direktur Utama PT Triwisna. Selamat pagi. Happy morning. Tadi Pak Simon juga ada di dalamnya ya. Iya, boleh. Boleh dong. Boleh Pak ya. Happy morning. Ini ada Bapak di sini ya. Iya, ibu kita. Berarti senang banget ya. Ibunya ada, bapaknya ada, semuanya ada lengkap di sini Pak Sis ya. Kita ngobrol-ngobrol nih Pak Sis sama beliau-beliau yang luar biasa ini tentang tadi fatigue management. Seperti apa ya gitu ya Pak Sis ya. Atau mungkin Pak Sis yang ingin menyampaikan lebih dahulu dari tim KPC sendiri seperti apa, kan sudah lama nih Pak sama Triwisna tuh Pak. Monggo Pak Sis, Masku dan Om Ted. Terima kasih. Jadi dikasih kesempatan kita dari tim Safety Corner untuk bisa berkunjung ke Triwisna. Tentunya juga kami merasa gembira sekali kita bisa disambut. Ya, nanti kita akan lanjut dengan diskusi, ngobrol-ngobrol. Yang selama ini hanya terbatas di ruangan 2x2 meter saja, gitu ya, di studionya GWP. Jadi kali ini kita akan coba untuk melihat secara langsung yang nantinya itu kita ingin mendapatkan gambaran. Kita juga ingin mendapatkan feedback. Kira-kira safety corner yang sudah sekian lama kita adakan di GWP itu ada memberikan dampak tidak ke teman-teman yang ada di lapangan. Salah satu kita ambil samplingnya di PT Triwisna, karena kita tahu setiap ada acara safety corner kita selalu ada aja dari teman-teman Triwisna itu yang memberikan feedback kepada Mbak kita maupun Mas Gina. Kita sudah beberapa kali mengambil tema yang berhubungan dengan fatigue management. Kebetulan saat ini atau minggu lalu juga kita berbicara tentang fatigue management, dan kebetulan juga saat ini kita sedang menjalankan ibadah Ramadan dan hari puasa yang tentunya level fatigue-nya akan sedikit meningkat. Nah, kita ingin lihat nih, ada nggak perubahan-perubahan program, ada nggak tambahan-tambahan program yang diberikan oleh PT Triwisna, atau mungkin bisa Pak Husni, Pak Simon, ataupun Pak Robi untuk menjelaskan, yang juga bisa menjadi sharing kepada teman-teman yang lainnya ya. Nantinya kalau ternyata memang harus ada inovasi perubahan untuk memastikan terlaksananya fatigue management di tempat kerja. Nah, nanti kita juga ingin diskusi, ingin tanya jawab dan sebagainya. Juga nanti kita juga ingin sampling nih, sampling ke teman-teman yang di bawah gitu ya. Kira-kira paham nggak sih di teman-teman di bawah itu tentang bagaimana pengelolaan terhadap fatigue management gitu. Artinya apa? Kita berbicara panjang lebar, tapi kalau ternyata tidak nyampe kepada orang yang melakukan kontrol itu, ya akhirnya hasilnya juga tidak akan maksimal. Mungkin itu yang dari saya ya untuk memberikan awal daripada acara Happy Morning Safety Talk, Safety Corner pada kali ini dengan judul Safety Corner on the road di PT Triwisna. Pertama juga saya terima kasih pada penggawa dari KSEMOD ya, dibawa sama penggawaannya dari GWP Triwisna. Berkaitan dengan program fatigue management di Triwisna, ada beberapa perbedaan di bulan puasa memang yang sudah kita desain dan kita tuangkan di dalam prosedur yang kami punya, mengadop juga Prima Nirbaya. Perbedaannya untuk di bulan puasa khususnya pada bagian pengecekan jam kritis Pak Pupuk Pak. Jadi yang standar pekerjaan shift selain bulan puasa, pemeriksaan fatigue pada saat jam kritis itu hanya 50% kita tentukan randomnya itu kepada peserta yang kayak peserta.
operator yang saat itu di shift itu masuk. Ketika di bulan puasa kita tingkatkan karena sama-sama diketahui kondisi di bulan Ramadan kecenderungannya lebih besar keletihannya dibanding hari-hari biasa, walaupun sebetulnya sama, tapi kecenderungannya seperti itu. Sehingga kita sepakat dengan manajemen menentukan di prosedur kita ditingkatkan menjadi 80% ketika melakukan random atau pemeriksaan pada jam-jam kritis. Itu khusus yang di bulan Ramadan. Kemudian selain bulan Ramadan, karena fokus bulan Ramadan, saya sampaikan sekalian juga kondisi yang dinaikkan tadi bukan hanya di saat bulan Ramadan, tapi ada event lain yang mempengaruhi pekerja yang hobi bola. Jadi pada saat musim bola itu juga kita samakan 80%. Tadi malam juga Captain mulai gitu ya. Selain dua hal itu juga atas instruksi langsung dari manajemen baik PJ maupun direksi di lain dua event itu, kami ada komisi khusus dari instruksi 80% menjadi acuan. Jadi itu yang perbedaan saat ini yang kita lakukan di kondisi bulan Ramadan. Yang selebihnya masih kita lakukan hal yang sama selain pembinaan atau yang sifatnya sosialisasi, edukasi dan yang lain-lainnya. Kalau secara statistik nih Pak Rusdi ya, ada nggak kejadian entah itu di bulan puasa atau di luar bulan puasa yang ada kaitannya dengan fatigue management? Karena insiden yang kalau kita kategorikan insiden karena fatigue, itu ada nggak kejadian di mohon maaf di Wisna gitu ya? Ada nggak itu ya? Kejadian fatigue terakhir itu yang saya ingat menurut kalau salah 2017 waktu di Bengawan. Di Bengawan hanya memang kebetulan bukan bulan puasa Pak. Bukan bulan puasa. Selama bulan puasa kita belum ada statistik karena insiden apa. Artinya sejak 2017 sampai dengan 2022 ini belum ada tercatat insiden yang berhubungan dengan keletihan atau fatigue ya. Oh luar biasa. Baik, setelah tadi kita ngobrol bersama dengan Pak Husni ya, sekarang mungkin kita coba ke Pak Robi ya, selaku PJO Triwisna untuk operasional, pelaksanaannya dan juga pencapaian program-program yang dijalankan itu sudah seperti apa sejauh ini ya. Kita langsung ke Pak Robi aja deh. Ya, jadi kalau bicara mengenai pencapaian topik yang sedang kita bahas mengenai fatigue, tadi disinggung pencapaian kami mengenai fatigue. Sejak 2017 terakhir kejadian insiden fatigue yang terjadi di tempat kami bisa pertahankan dan semoga kami bisa terus pertahankan prestasi ini sampai seterusnya. Mengenai kontrol dan pencapaian yang sudah kita lakukan selama ini, saya pikir itu sebuah proses. Proses itu menggambarkan hasil. Hasil yang ada saat ini itulah proses yang berjalan. Karena seperti yang kita tahu, kata proses tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi lagu ntar. Karena dinamiknya bagaimana terjadi. Ya jadi kami di sini fokus pada proses Pak ya. Jadi bukan hanya pada target-target atau di hasilnya saja, tapi segala macam proses yang kita perbaiki. Sistem monitoring kita lakukan secara rutin, entah itu yang di harian, entah itu di mingguan dan juga bulanannya. Dan di sini juga kami terbantu dengan bagaimana intensnya dari para custodian di masing-masing, karena terus terang kami memiliki beberapa custodian yang luar biasa, semuanya saling mengingatkan dan membahu-bahu untuk bisa membawa kami ini para kontraktor bisa selalu lebih baik dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dengan adanya kolaborasi di internal kami dan dari custodianship yang kami punya, terciptalah hasil yang saat ini bisa kami peroleh mengenai kegiatan untuk menjaga atau maintain fatigue management tersebut. Pencapaian lain yang bisa kami sampaikan saat ini kami sudah masuk ke 3 juta jam kerja free LTI. Secara periode berapa lama? 2019. Mulai 2019 sampai 2022. Jadi mungkin Bapak di MUD masih teringat LTI terakhir. Oh iya. Jadi Triwisna bersama Pak Kukuh waktu itu. Yang jari tidak sengaja ya. Sengaja. Karena jalan dia megang mobil terus jarinya ketinggalan gitu. Betul Pak. Dan itu menciptakan sejarah baru di PT Kaltim Primapol Pak. Adanya bedliner yang didesain khusus, bukan bedliner yang didesain khusus dalam arti
mirip beta anel untuk menutupi mengcover sisi-sisi yang tajam. Dan itu tidak teridentifikasi oleh manufacturer yang memproduksi kendaraan tersebut. Benar. Itu istimewanya safety di KPC. Luar biasa. Kalau tadi kami ada pencapaian di Fatigue Incident, begitupun dengan Free LTA kami. Diharapkan dengan masa-masa ke depan ini bukan hanya sampai di sini, bukan hanya sampai di 3 juta saja, berjuta-juta lagi ke depan kami siap untuk menjaga ini untuk bisa tetap aman di semua tempat kerja kami. Mantap. Kalau para pendengar di WPFN ya, jadi kalau kita ngambil satu garis penting yang disampaikan oleh Pak Robi tadi selaku penanggung jawab operasional TW, bahwa sesuatu itu perlu proses. Untuk mencapai sesuatu itu perlu proses. Nggak bisa kita tuh mencapai sesuatu langsung instan, itu nggak bisa. Dan proses itu harus secara memiliki komitmen yang tinggi, terutama dari top manajemen. Dan proses itu dilakukan secara konsisten terus-menerus, maka ada hasilnya. Memiliki komitmen, tapi kalau tidak dilakukan secara konsisten tidak akan berhasil. Ingin konsisten tapi tidak memiliki komitmen juga tidak akan berhasil. Jadi proses itu perlu komitmen dan perlu konsistensi untuk mencapai target dan titik yang akan dicapai. Saya pikir teman-teman akan setuju semua dengan kalian. Ini juga perlu di-sharing deh dari TW, strateginya seperti apa supaya ada balancing dari semua section itu berjalan program ini. Nggak cuma satu section aja, misalkan fokusnya di maintenance aja, atau Fatigue monitoring hanya fokus di operator truknya saja, padahal sebenarnya Fatigue juga bisa berdampak ke teman-teman aktivitas yang lainnya. Boleh dong di-sharing dong ya, strategi seperti apa nih supaya terjadi balancing di section yang lain. Gambarannya gini Pak, jangan fokusnya hanya ke MOD, jangan apa? Karena koordinatornya MOD itu cewek. Sementara di tempat lain, makanya biasa-biasa aja kok, jadi nggak selalu fokus, kita fokusnya ke sisi MOD aja, pokoknya semua proyek yang di MOD itu tingkat fokusnya itu bisa 100%, kalau yang lain boleh lah 60, 50, apakah seperti itu? Seharusnya tidak, tapi nanti kita tunggu penjelasan dari Pak Usni. Siap. Baik, terima kasih Pak Uko, benar sekali. Bisnis proses Triwisna juga bukan hanya di maintenance ataupun di operation di tambang, tapi banyak juga support untuk menunjang keberhasilan teman-teman di lapangan. Ada tim transport, ada tim maintenance, yang tentunya itu untuk menunjang keberhasilan proyek yang dikerjakan di tambang. Berkaitan dengan pengelolaan keletihan, bagaimana supaya merata? Pertama, ini juga sebuah kebijakan, komitmen yang dituangkan melalui kebijakan, kemudian secara real dilaksanakan penyediaan sumber daya. Ya, SDM-nya pertama kita ada beberapa divisi, dan divisi itu disimpan atau ditugaskan seorang praktisi. Jadi praktisinya ada di beberapa divisi, tidak hanya satu Triwisna, satu praktisi. Pertama itu untuk jadi motor untuk memberikan apa yang harus dilakukan, fokusnya ke dalam Fatigue. Ya. Selain itu, apa yang diminta dalam pengelolaan Fatigue itu kita sampaikan ke pengawas-pengawasnya. Karena tadi kalau safety-nya atau praktisinya hanya satu, tidak bisa juga setiap hari ada di lapangan, sehingga pengawas itu yang diberikan pemahaman terkait dengan pengelolaan Fatigue. Seperti itu di level pengawasnya. Kemudian kita angkat, karena Fatigue bukan hanya di bulan puasa juga, kita juga punya program di setiap bulan itu safety committee. Jadi safety committee di Triwisna sebulan sekali juga, itu meng-capture informasi di internal dan eksternal, termasuk dari pemberi kerja. Itu dihadiri oleh pengawas-pengawas. Jadi itu isu-isu terkait dengan Fatigue ataupun yang lain disampaikan di situ, dan hal-hal yang lainnya. Kemudian turun kepada level pekerjanya, kita juga selain mengajak training teman-teman ke KPC, Triwisna juga internal mengajukan supaya punya trainer sendiri supaya tidak bergantung kepada kustodian ataupun pemberi kerja. Jadi bisa lebih cepat proses pemahaman teman-teman terhadap Fatigue manajemen. Jadi kami juga sudah punya trainer yang dianggap mampu untuk mewakili memberikan pelatihan awareness terkait Fatigue
management dan human element. Well, kalau tadi ya kita udah ngedengerin penjelasan dari Pak Husni bagaimana pelaksanaan di lapangan, kemudian pencapaian program-program yang sudah dilaksanakan dan semua itu berupa proses ya Pak Sis, nggak main balikan telapak tangan gitu aja, tapi ada prosesnya. Bagaimana pencapaian itu berhasil didapatkan oleh Triwisna. Nah, karena kita sudah hadir di tengah kita, ada Direktur Utama dari PT Triwisna, Bapak Simon Winata. Kita pengen tanya sama beliau ya, supaya kita juga bisa dengar Bang Nal. Selama ini kita nggak pernah dengar suaranya kan. Kita dengarkan suara Pak Simon Winata tentang komitmen perusahaan Triwisna sendiri dalam pencapaian tersebut gitu, menjalankan program-program itu tuh seperti apa komitmennya. Yuk kita ke Pak Simon. Gimana Pak Simon? Semangat pagi. Pagi luar biasa. Happy morning juga semuanya. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim Happy Morning GWP yang udah datang ke kantor kami pada hari ini. Sekalian juga kayak sangat senang sekali bisa ketemu dengan trio safety-nya, safety corner ya. Karena selama ini sekedar ya saya monitor ya. Dan kalaupun ya pesan-pesan lagu ya langsung ke kita. Ya karena hari ini kita tadi udah bicara banyak mengenai komitmen dan konsistensi. Ya mungkin karena kebetulan ya kita punya mindset yang sama. Ya sebenarnya ini juga jargon dan idiom yang sering saya ucapkan dulu sih sebenarnya. Pada saat ya saya masih jabat PJO. Jadi udah lama. Jadi mungkin ya kita udah punya mindset yang sama kali ya Pak Sis ya, bahwa apa yang dilakukan ini ya kita butuh suatu pertama-tama itu komitmen. Dan komitmen itu bukan hanya ya kita punya diformalkan gitu dengan suatu HSE policy ya yang udah saya tanda tanganin. Cuma itu kan kalau hanya sekedar di atas kertas ya memenuhi syarat formal iya gitu. Tapi komitmen itu lebih dari hanya statement di atas kertas ya. Butuh suatu tindakan nyata. Dan itu tadi suatu komitmen kalau tidak dijalankan dengan konsisten ya juga sia-sia gitu. Nah itulah makanya ya saya selalu sampaikan juga kepada teman-teman di kantor, di mana-mana, bahwa ya kita harus menjalankan ini semua dengan konsisten. Jangan pernah kendor. Nah walaupun ada perubahan sekecil apapun, improvement yang kita lakukan, itu suatu kemajuan. Biarpun ada perubahan prosedur, penilaian, review, itu suatu bukti bahwa kita ini komit dan konsisten untuk melakukan perubahan itu. Jadi perubahan itu sendiri ya kita harus melakukan dengan konsisten juga. Jadi ya kalau dilihat dari ya ini bukan ya teman-teman sendiri mungkin tahu lah ya bahwa ya apa yang tadi Bapak sampaikan tadi mengenai bahwa ini semua di reject ya mungkin mereka juga merasakan hal yang sama di sini gitu. Hal sekecil apapun, bahkan kemarin pun baru HM yang salah aja secara dokumen saya reject Pak. Karena dari pribadi saya sendiri saya juga tidak bisa mentolerir kesalahan-kesalahan karena prinsip saya kesalahan kecil kalau dibiarkan ya tentu akan menjadi pembiaran yang terus-menerus. Dan juga sering saya sampaikan kalau kita tidak bisa melakukan hal-hal yang kecil dengan baik, gimana sih kita mau melakukan hal-hal yang besar? Jadi ya sekedar HM salah, ya dari safety dulu ya saya sering juga reject tuh mereka. Ini kok salah, nomor lambung ini, nomor itu salah ya reject lagi ganti ya kan? Nah, purchasing salah total, salah ini, salah itu reject terus. Jadi ya harapan saya sih mudah-mudahan dengan saya melakukan itu ya sedikit banyak ya teman-teman belajar gitu, bahwa ya kita harus konsisten dan serius untuk menyikapi ini. Karena apalagi ya boleh dibilang ya puji Tuhan tahun ini
ya mungkin karyawan kita akan bertambah lebih banyak dari sebelumnya. Itu tantangan lagi, karena banyak yang baru yang masuk. Sedangkan ya kita juga perlu menyiapkan semua sumber daya dari peralatan, rekrutmen. Dan yang pertama yang paling besar challenge itu adalah di SDM. Ini selalu dari dulu. Makanya terutama pengawas ya, karena boleh dibilang kemana tim itu berjalan, ya kuncinya di pengawas. Nah makanya juga beberapa bulan terakhir ini saya juga mulai meminta bahwa kita mulai merubah cara gimana kita ini memberi arahan kepada pengawas. Makanya selalu saya kencangin ke PGO, tolong kita lebih punya task list yang jelas. Jadi baik daily, weekly, monthly itu lebih diperjelas. Jadi kita bisa menilai. Dan di samping itu saya juga minta kepada tim HR untuk melakukan ya namanya kompetensi matriks. Jadi kita mulai melihat apa sih yang dibutuhkan dari seorang pengawas ini, dari sisi kepemimpinan, dari sisi skill. Jadi setelah kita mapping, kita menentukan, ya kita akan menilai lagi bahwa ini udah terpenuhi belum. Kalau belum terpenuhi, ya kita harus memberikan training apa. Jadi dimulai dari safety lah, memberi safety talk, dan lainnya kita review dan ulang kembali gitu. Harapannya supaya ya walaupun kita bicara pengawas itu punya POP ya rata-rata, yang lain kita akan ikutkan POP, tapi ya jujur aja sih kadang-kadang saya melihat ya punya POP belum begitu 100% menjamin mereka ini kompeten dan melakukannya. Jadi makanya kita coba memberikan pembekalan lagi supaya ya punya suatu standar lah di tempat kita. Jadi itu sih Bu. Yang mudah-mudahan ini bisa menunjukkan bahwa kita komit dan tetap konsisten supaya kedepannya ini akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Saya merasa dari penjabaran tersebut itu pernah kita bahas semuanya di hari Kamis kayaknya Pak. Betul nggak Pak? Ya, Mas Bu ya, gimana? Dan hari Kamis kayaknya kita membahas itu dan seperti kayak pengawas, bagaimana mereka harus memiliki kompetensinya. Oh harus POP, berarti ini teman-teman dari Triwisna tuh untuk menjadi pengawas tuh di POP kan, training POP dan segala macamnya. Itu selalu kita bahas ya. Ada fokus dari kalimat Pak Simon yang saya suka. Kita kesamaan visi. Kesamaan visi. Pikiran kita sama. Tentunya dalam masalah keselamatan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya juga cukup senang. Artinya pilihan kita hari ini ke TW ya bisa kita bertanggung jawab gitu kan. Iya, karena ini program pertama Pak, kita jalan-jalan ke roadshow ya. Roadshow, iya. Sertifikat roadshow. Bang TW yang terpilih dan tersiap gitu loh, ya kan? Kalau saya boleh nambahkan gini ya, teman-teman semua yang nantinya kan yang mendengarkan dan menonton terhadap jalan-jalannya Happy Morning Safety Corner ini. Tadi Pak Simon menyebutkan salah satu targetnya adalah membuat metrik kompetensi. Itu sesuatu yang sangat bagus sekali. Tapi yang perlu dipahami itu bahwa kompetensi itu setiap saat bisa berubah dari kompeten menjadi tidak kompeten. Karena kompetensi itu secara literatur itu memiliki 3 aspek, yaitu memiliki skill, knowledge, dan attitude. Orang itu punya skill, orang itu punya knowledge, orang itu punya dan attitude, maka dia akan menjadikan kompeten. Tapi ketika dia punya skill, punya knowledge, terus attitude-nya tidak dilaksanakan secara terus-menerus, secara konsisten, maka saat itulah orang itu tidak kompeten. Artinya kompeten itu bisa terjaga terus ketika ketiga-tiganya dipraktekkan. Tapi kalau salah satunya yang paling sering di lapangan itu ya teman-teman ya, itu adalah attitude. Attitude adalah kesinambungan untuk mempraktekkan semua standar yang ada. Itu adalah attitude.
Ketika kita mengabaikan salah satu daripada standar yang ada, maka saat itu kita tidak kompeten. Nah, ini harus dipahami oleh teman-teman semua. Ya, Prince, kita masih bareng ya di Safety Corner dan menurut bersama dengan PT Triwisna. Luar biasa banget tadi obrolan kita dari awal sampai sekarang ini, menarik sekali terkait dengan prosedur segala macam ya kan. Bagaimana kita harus komitmen dan juga konsisten gitu kan ya. Tapi tetap di akhirnya juga adalah pada praktiknya itu seperti apa, dan kita pengen lihat seperti apa sih di TW itu ya kan, di unit kerjanya kayak gimana. Mungkin kita bisa diizinkan untuk melihat-lihat seperti apa ya proses pekerjaannya gitu kita ya. Gimana diizinkan ya Pak Simon, Pak Robi, Pak Kalau diizinkan gimana kira-kira? Kalau nggak diizinkan kita pulang. Oh enggak. Kita lebih langsung kalau diizinkan ya. Kita sambut dengan meriah. Diskusi tentang apa hal-hal dalam mesin kafe. Pak Robi dari mana? Saya dari apa? Kita bisa ajak ngobrol dulu. Gak apa-apa Pak Robi ya? Gak apa-apa, silakan Pak. Lagi nggak sibuk? Enggak. Oke, sudah. Pak Robi, ini ada Pak Simon, ada Pak Asis, ada Pak Robi juga. Mas Teddy. Duduk dulu deh Pak Robi. Namanya siapa? Nama saya M. Adi Robi. M. Adi Robi. Di bagian apa Mas? Di bagian maintenance. Bagian maintenance. Oke Mas Robi. Saya panggil Mas aja ya, atau masih muda, pasti lebih tua daripada saya. Kembali Pak. Iya, ya dianya lebih tua daripada saya. Oh, enggak banyak aja yang banyak nih. Gini, tadi kita ngobrol-ngobrol nih ya dengan Pak Robi juga, dengan Pak Husni tadi, juga termasuk dengan Pak Simon. Pernah dengerin Happy Morning Safety Corner nggak, Mas Robi? Ya pernah sih kalau pas lagi berkendara. Oh, pas lagi berkendara pernah gitu. Siapa biasanya yang jadi pembicaranya, Mas? Ya Mbak Nisa pernah juga ya, kalau live-nya TW kan dengerin. Mbak Nisa, oke. Nah, kita di Happy Morning itu kan dan Safety Corner kan kita sering berbicara tentang bagaimana kita mengelola keletihan. Yap. Pernah dengar nggak Pak? Fatigue pernah nggak? Pernah Ya. Kita juga tahu bahwa ada keletihan yang harus kita kelola ketika kita bekerja. Nah, kira-kira Mas Robi ini pernah dapat nggak sih dari TW gitu ya tentang komunikasi, tentang keletihan, tentang fatigue management, itu pernah nggak sih? Pernah Pak, pernah. Lewat apa biasanya? Coba ceritain Mas, lewat biasanya apa? Kalau fatigue itu kan biasanya ada seperti safety talk gitu kan, general gitu kan. Kebetulan di bulan-bulan ini masuk itu. Masuk. Iya, kenapa masuk. kok bulan ini lebih masuk? Karena kondisi bulan Ramadan kan. Oh, iya, jadi lebih ditekankan masalah fatigue. Ya, jadi kita adakan safety briefing, absensi, ya seperti itu, sosialisasi fatigue gitu. Kalau dari Mas Robi sendiri tuh, kira-kira kalau ketika ini kalau Mas Robi itu pengawas atau leading hand, Kebetulan saya leading hand Pak. Leading hand. Oke. Kalau dari Mas Robi sendiri nih, misalnya nih ada orang yang kerja melakukan absensi gitu ya. Iya. Terus kalau ada yang menulis di situ jam tidurnya hanya 4 jam gitu, diapain Mas? Yang jelas kita panggil dulu Pak. Panggil, kita tanya kenapa kok tidur 4 jam. Masalahnya di mana? Kalau memang sudah tidak bisa lanjut bekerja ya kita kasih pulang Pak, seperti itu. Kasih pulang. Kalau pas di waktu ini, di waktu kerja, apa yang dilakukan sama Mas Robi untuk memastikan kondisi fitnessnya dari teman-teman yang kerja? Yang jelas dari tadi ya, dari awal kita lihat kan dari jumlah jam tidur. Kalau jam tidurnya 6 sampai 8 jam itu kan normal tuh Pak. Terus nanti di jam kerja di jam 9, jam-jam fatigue itu kita kontrol di situ Pak. Caranya gimana? Caranya ya kita lihat kondisi fisik. Matanya ada perubahan enggak? Dari cara berbicaranya juga ada perubahan enggak? Itu ngobrol atau ngobrol. Kadang-kadang kan pikiran, sama bicara kan beda itu. Mata juga kan. Karena itu ciri-ciri orang fatigue itu pasti sih itu. Kalau misalnya pas hari kerja menemukan nih waktu kerja dia jam 9 jam 10 menemukan nih
matanya sudah merah, terus ngomongnya juga sudah nggak jelas, mungkin juga jalannya sudah nggak jelas. Itu apa yang dilakukan? Yang jelas kita lakukan, kita coaching dulu Pak. Kita coaching proses senam patik dulu. Kalau memang sudah Prosedur apa? senam patik. Ada prosedur senam patik ya? Ada Pak. Nggak usah dipraktekkan. Nggak usah, kita lakukan senam patik dulu Pak. Ada senam patik. Terus kalau sudah itu masih lagi kita panggil suruh istirahat 1 jam, tapi kalau tidak masalah lagi ya tidak suruh. Ada tempat istirahatnya di sini? Ada Pak. Ada. Jadi misalnya ada tempat istirahatnya, oh mau ada yang patik, dipanggil. Iya. Terus sudah tadi apa senam ringan tadi, terus masih juga patik, ada tempat istirahatnya? Iya ada, kita suruh tidur di musolanya situ. Oh ada tempatnya, oke. Setelah itu dipanggil lagi? Ya setelah itu kalau sudah bugar ya silakan bekerja lagi, tapi kalau masih anu lah ya, ini kayaknya harus suruh pulang deh ini. Daripada nanti jadi kecelakaan kerja Pak. Oke, terima kasih Mas Robi ya. Siap. Jaga selalu keselamatan kerja, pastikan anggotanya itu selalu mengerti prosedur dan hindari kondisi lelah saat bekerja. Oke, terima kasih ya. Tetap semangat. Semangat. Oke, makasih Pak Robi. Silakan lanjut balik kerja Pak Robi. Happy morning, wake up, lu sudah bangun guys. Dan kali ini segmen akhir kita. Sebelum kita mau pamitan dari Triwisna, kita pengen denger lagi mungkin ada closing dari Triwisnanya sendiri dan dari HSMOD nih seperti apa. Silakan Pak Robi, Pak Simon. Ya, terima kasih. Happy morning dulu. Morning. Terima kasih kepada tim GWP dan juga bapak-bapak dari Safety Corner. Kami senang sekali sudah dikunjungi. Dan mudah-mudahan ada kunjungan selanjutnya. Berbicara lebih seru lagi. Terima kasih Pak. Dari saya mewakili tim HSMOD dari Safety Corner di Happy Morning. Mengucapkan terima kasih juga kepada manajemen Triwisna yang berkenan menerima kami, dan dari hasil bincang-bincang kita, satu kesimpulan yang kita sampaikan bahwa komitmen dan konsistensi tetap terjaga, tetap dilaksanakan sehingga target untuk mencapai keselamatan pertambangan yang selalu kondisinya aman bisa tercapai. Terima kasih teman-teman dari Triwisna, Pak Robi, Pak Simon, Mbak Nisa, dan juga terima kasih kepada teman-teman semua, Mbak Gita, Mbak Mas Enal, terima kasih. Sampai ketemu lagi di jalan-jalan Safety Corner Happy Morning. Bye-bye.